Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes 5 ayat 5 dan ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh, Allah yang menyembuhkan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang saya baca tadi merupakan kisah seorang yang lumpuh 38 tahun dan dia diletakkan di Serambi Salomo dekat kolam Bethesda. Dia sudah 38 tahun mengalami kelumpuhan, dan ada dua hal si lumpuh ini berharap. Yang pertama, dia berharap kalau terjadi goncangan pada air kolam Bethesda itu, dengan kepercayaan malaikat Tuhan turun sehingga siapa yang lebih dulu sampai di kolam itu, dia akan sembuh. Tapi yang kedua, dia berharap bahwa ada orang yang bisa membawa dia untuk sampai ke kolam itu, supaya dia bisa masuk terlebih dahulu dan barulah dia sembuh. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua harapan inilah yang menyebabkan si lumpuh ini menderita 38 tahun sakit. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa terkadang kita menerima jawaban dari Tuhan untuk pergumulan kita, bukan karena Tuhan tidak mau menjawab doa kita, tapi karena kita menaruh pengharapan yang keliru. Kita menaruh pengharapan kepada yang lain dan kepada orang lain. Yeremia 17 ayat 7 ayat 5 dan 6 berkata, "Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan yang menaruh harapannya kepada manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan." Perhatikan saudara, tapi ada hal yang menunjukkan buat saudara dan saya dari kisah ini bagaimana Sang Yehovah Rafa, Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Kita mau lihat ada 3 hal yang mau saya share. Dia bertindak sebagai Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yang pertama, Yesus mendatangi si lumpuh itu. Jadi si lumpuh itu tidak mencari Yesus. Si lumpuh itu tidak memuji, tidak menyembah, tidak berdoa. Untuk kasus ini kita melihat tindakan aktif dari Sang Yehovah Rafa. Dia tahu si lumpuh ini tidak bisa mencari dia dengan berjalan, mungkin memuji menyembah, tapi di titik ini menunjukkan Yesuslah yang mendatangi si lumpuh itu, si sakit 38 tahun. Terkadang waktu saudara dan saya ada dalam kondisi yang tidak berdaya, percayalah Sang Yehovah Rafa itu akan bisa datang dan melawat kita. Dia bisa menghampiri kita seperti dia menghampiri si lumpuh 38 tahun di dekat kolam Bethesda. Yang kedua, kalau saudara baca ayat selanjutnya, Yesus bukan saja menghampiri dan mendatangi si lumpuh itu, tapi Yesus mengajukan pertanyaan. Dia mau apa dari Yesus? Dia mau sembuh enggak? Walaupun jawaban dia ngelantur, nggak ada yang bisa bawa dia ketika kolam itu bergoncang, air kolam itu bergoncang. Tapi Yesus cuma tanya, dia mau apa dari Yesus? Dia mau sembuh nggak? Maukah kamu sembuh? Itu pertanyaan Yesus buat dia. Jadi Yesus menawarkan kesembuhan kepada dia. Itu di dalam Yohanes 5 ayat 6. Berkatalah ia kepadanya, kepada si lumpuh, "Maukah engkau sembuh?" Jadi Yesus menanyakan kepada dia, mau sembuh enggak? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Sang Yehovah Rafa itu menghampiri kita, dia akan bertanya hal yang sama, mau sembuh atau tidak? Poin 2 ini menunjukkan bahwa terkadang orang tidak dipulihkan
karena dia sendiri yang tidak mau dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan siap melakukan pemulihan, Tuhan siap menyembuhkan, Tuhan siap mentahirkan, tapi seringkali kehidupan orangnya yang membuat dia sendiri tidak memilih untuk disembuhkan, dia tidak mau disembuhkan. Yang terakhir, yang ketiga, di ayat yang tadi saya baca, di ayat ke-8, Yesus menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun ini hanya melalui perkataan. Yesus bilang, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan kemudian si lumpuh itu menjadi sembuh 38 tahun. Terbaring 38 tahun, tapi dengan satu kalimat dari Sang Yehova Rafa, perkataannya, maka si lumpuh itu seketika itu juga sembuh. Mari saudara tangkap sesuatu di poin yang ketiga. Terkadang untuk mengalami pemulihan saudara dan saya butuh perkataan firman-Nya. Perkataan firman-Nya akan mendobrak kita, akan menghancurkan kesakitan kita yang puluhan tahun, akan mentahirkan kita dan membuat kita mengalami pentahiran, kelepasan dan kesembuhan seperti si lumpuh yang 38 tahun menderita sakit. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Yehova Rafa, Tuhan penyembuh, Yesus yang adalah dokter di atas segala dokter, dia tidak menyembuhkan si lumpuh lewat operasi. Dia tidak menyembuhkan si lumpuh dengan cara medis. Dia tidak menyembuhkan si lumpuh dengan cara-cara yang berproses lama. Tapi seketika dia datang kepada si lumpuh, dia menawarkan kesembuhan, dan si lumpuh itu siap, maka dia katakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan. Dia menggunakan kuasa perkataannya. Mari, terkadang Allah mau saudara dan saya mengimani perkataan firman-Nya, supaya yang sakit pasti sembuh. Karena waktu Sang Yehova Rafa berkata sesuatu, itulah resep sekaligus obat bagi yang sakit. Saya ulangi, kalau dokter dunia dia memberikan resep kepada si sakit, itu perlu diambil obatnya dulu di apotek. Tapi Sang Yehova Rafa, dia bukan saja memberikan resep, tapi dia langsung menyembuhkan dengan perkataannya. Mari belajar dari kisah ini. Kita punya Sang Yehova Rafa yang bisa menyembuhkan ketika dia mendatangi kita, ketika dia menawarkan kesembuhan, dan yang ketiga, ketika dia melepaskan perkataan firman-Nya, maka di sana ada kuasa untuk menyembuhkan kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menerima kesembuhan dari Sang Yehova Rafa. Amin.